Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Menjelang berakhirnya Ramadan atau babak penalti, tentu kita punya tuntutan untuk mengakhiri Ramadan ini dengan baik. Perpisahan dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi semoga memberikan kenangan yang manis untuk kita semua, sehingga kalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kita, inilah Ramadan yang paling berkesan bagi kita. Kalau Allah berkenan untuk mempertemukan kami lagi dengan Ramadan tahun depan, tentu alhamdulillahirabbil alamin. Dan kehadiran kita semua di pagi ini sesungguhnya juga dalam rangka untuk bagaimana kita melukis kenangan yang manis dengan Ramadan. Saya sangat terkesan dengan kegiatan kajian di masjid ini yang dilakukan setiap hari, ya. Setiap hari dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, sampai ba'da sholat subuh sampai syuruk, waktu yang sesungguhnya bagi kebanyakan orang yang berpuasa itu sesungguhnya waktu-waktu yang sangat darurat, ya. Karena kebiasaan orang yang berpuasa itu kalau habis sahur itu bawaannya kan ngantuk, ya. Kalau sholat subuh alhamdulillah keburu sholat subuh dulu baru tidur. Yang bahaya itu setelah sahur langsung tidur, nanti sholat subuhnya digabung dengan duhur. Jadi kalau ditanya kenapa ayah sholatnya 6 rakaat, ini sholat duhur gaya baru, doa dulu subuh dulu kemudian duhur. Tapi di masjid ini tidak diberikan kesempatan atau tidak dibiarkan waktu setelah subuh itu sia-sia, diisi dengan kajian-kajian yang sangat penting bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu terima kasih kepada para pengelola masjid ini. Semoga ini salah satu ikhtiar kita untuk memberikan kenangan yang manis dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengurus DKM beserta jajaran, para tokoh masyarakat, para asatid, jamaah semua, Bapak Ibu sekalian. Tema kali ini sesungguhnya tema yang biasa, ya. Tema yang lazim bagi kita, yaitu bagaimana caranya kita bermuamalah dengan Quran, ya. Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Quran. Di bulan Ramadan ini aktivitas kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat intens, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin ibu-ibu biasanya menamatkannya lebih banyak daripada bapak-bapak. Ada yang sudah 3 putaran gitu, ya. Jadi setiap 10 hari 1 khataman. Jadi ini sudah menjelang hari 30 hari atau 10 hari yang terakhir, berarti sudah 2 khataman biasanya begitu. Bapak-bapak biasanya agak sedikit lambat daripada ibu-ibu. Kalau ditanya kenapa bapak agak lambat, jawabannya tergantung dari sisi yang mana. Kalau agak sedikit agamis mengatakan laki-laki itu bukan hanya sekedar membaca tapi juga merenungkan.
karena merenungkan nggak selesai-selesai. Nah, lalu kemudian ditambah laki-laki itu kan juga mencari nafkah, jadi waktunya habis juga untuk mencari nafkah. Kalau ibu-ibu katanya kan di rumah terus membaca Quran, kesempatannya banyak. Tapi bagi saya, mau 3 hataman, mau 1 hataman, yang penting di bulan Ramadan ini kita berinteraksi dengan Al-Quran itu secara intensif menurut saya ya. Hadirin yang saya hormati, bagi kita Al-Quran itu sudah final. Quran merupakan pedoman hidup, Quran adalah pandangan utama kita, pedoman hidup kita dalam beragama. Sehingga kalau mau cari kebahagiaan di dunia ya dengan Al-Quran, mau mencari kebahagiaan di akhirat ya dengan Quran. Dulu ada seorang sahabat bertanya, atau Rasulullah itu senang melakukan halakoh seba'da sholat wajib 5 al-maktubah. Setelah waktu sholat wajib 5 waktu, Rasulullah itu sering melakukan halakoh kayak begini ini. Jadi setelah beliau zikir gitu ya, karena memang kebiasaan beliau itu setelah sholat langsung menghadap ke jamaah sampai selesai wirid gitu. Jadi kemudian setelah sholat langsung mereka berkumpul. Kayak ginilah halakoh. Nah disitulah kemudian Rasulullah menyampaikan banyak pesan terkait dengan Islam. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan Quran adalah ramalan Rasulullah apa yang akan terjadi pada umat ini di akhir zaman. Nah, kita sekarang sudah ada di akhir zaman. Kata Rasulullah, nanti akan terjadi banyak fitnah di akhir zaman ini. Sayati ala ummati fitan, akan terjadi banyak fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab itu kerusuhan atau kejadian-kejadian yang merusak banyak orang gitu ya. Ya, sekarang seperti perang di Gaza yang nggak selesai-selesai, banyak syahid di situ, atau kerugian-kerugian yang banyak, kerusakan lingkungan dan sebagainya lah, itu terhimpun dalam ungkapan fitnah pakai fa ya, bukan fitnah. Kalau bahasa Indonesia fitnah, orang Sunda fitnah, ini fitnah. Rasulullah sudah bisa menggambarkan kejadian yang akan datang. Sontak para sahabat bertanya, lalu apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Wamal mahraja anha. Apa jalan keluarnya ya Rasulullah untuk menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman? Nanti fitnah yang terakhir ada fitnah hadirnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Ini perlu ada pembahasan yang khusus. Siapa itu Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu seperti apa? Itu semua fitnah akan menghadapi kita semua. Baik fitnah yang skalanya kecil sampai fitnah yang skalanya besar, fitnah yang lokal, domestik sampai yang sifatnya dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini streaming rekaman. Karena kalau streaming dengan tidak streaming beda ininya, materinya. Dan kalau tidak direkam beda lagi. Jadi ada 3 versi ceramah itu. Kalau tidak direkam beda, ini pas direkam beda. Kalau streaming beda. Kalau ada wartawan lebih beda lagi. Kalau yang hadirnya ibu-ibu semua beda juga Pak. Kalau hadirnya bapak-bapak semua beda juga. Aduh, kalau dua-dua beda lagi. Kalau yang dengerinnya sedikit beda Pak. Kalau banyak beda juga. Jadi memang penceramah itu harus lihat kondisi gitu. Lihat kondisi.
Ini rekaman ya, oke. Tapi sebenarnya saya senang kalau streaming ya, karena kan berarti bisa dinikmati juga oleh banyak secara langsung. Tapi nggak apa-apa. Kata Rasulullah, jalan keluarnya itu cuma satu. Apa? Ar-ruju' ila kitabillah. Udah, semua kembali kepada Al-Quran. Quran bisa menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan kita, yang kecil maupun yang besar. Quran itu menjelaskan. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran, semuanya ada dalam Al-Quran. Cuman persoalannya karena Al-Quran itu berbahasa Arab, kita bukan orang Arab. Walaupun kita sudah membaca Al-Quran khatam berapa putaran gitu, dari 6.000 sekian ayat, mungkin yang kita paham artinya mungkin hanya beberapa persen saja Bapak ya. Yang tahu terjemahannya itu kira-kira berapa persen? 10% alhamdulillah, berarti 600 ayat. Dari 600 ayat itu yang paham maksudnya berapa ayat? Kalau 10% dari 600 lumayan 60. Dari yang tahu maksudnya berapa yang diamalkan? Kalau 60, 10%-nya 6 ayat ya, 6 ayat diamalkan ya, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya minimal kita paham bacaan sholat ya, misalnya Al-Fatihah dan surat-surat yang dibaca, itu sudah luar biasa gitu. Kenapa Al-Quran menjadi al-makhraj anha, atau jalan keluar untuk menyelesaikan banyak persoalan? Ini agak panjang hadisnya, tapi coba kita ringkas saja sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana kita berinteraksi. Kata Nabi, karena di dalam Al-Quran itu ada banyak prototipe, atau di dalam Al-Quran itu ada prototipe semua manusia. Semua tipe manusia itu ada di dalam Al-Quran. Jadi dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran, kita tipenya di mana? Apakah termasuk tipenya Al-Mu'minun atau Al-Munafikun, atau tipenya Al-Baqarah? Tipenya Al-Baqarah itu berarti syahwat kebinatangannya lebih dominan daripada kemanusiaannya, Al-Baqarah. Atau tipe kita itu tipe Ali Imran, seperti keluarganya Imran yang sakinah, mawaddah, warahmah. Atau tipe kita itu seperti tipenya At-Takasur, yang terus menumpuk-numpuk harta, nggak selesai-selesai sampai Ramadan juga terus, sampai menjelang meninggal terus masih teringat, terobsesi dengan harta. Ya, katanya menurut para ulama, apa yang akan diucapkan oleh seseorang ketika wafat itu adalah ketika yang sesuatu yang menjadi obsesinya di dunia. Kalau obsesinya itu harta terus, maka ketika dia meninggal dunia yang disebutkannya itu harta. Kalau kita obsesinya Al-Quran, maka akhir hayatnya yang kita bacakan Al-Quran. Jadi bagaimana obsesi kita? Ataukah tipe kita itu tipe al-kafirun, walaupun muslim tapi perilakunya seperti orang-orang kafir misalnya? Atau tipe kita itu tipe al-humajah dan sebagainya. Jadi kita bisa menunjuk diri saya sebenarnya tipe mana ini dalam Al-Quran. Yang menilai siapa? Menilai tentu kita. Kata Rasulullah, di dalam Al-Quran itu semua tipe manusia itu ada, dan tipe-tipe itu sudah tidak ada. Nah, tipe-tipe itu di dalam Al-Quran jelaskan, kalau Anda tipenya seperti ini, nanti ujungnya seperti ini. Sudah jelas itu. Kalau tipenya Fir'aun, ujungnya udah tahu. Kalau tipenya Nabi Musa, ya ujungnya tahu seperti itu. Kalau tipenya Abu Lahab dan Abu Jahal, ya ujungnya kayak begitu. Kalau tipenya Abu Bakar, ya ujungnya akan tahu. Sehingga kita bisa mencontoh. Karena sunnatullah itu, sunnatullah berlaku, yang berlaku pada umat terdahulu, ya berlaku juga kepada kita.
Sebenarnya sudah sangat jelas. Kalau kita pilihannya pilihan prototipenya misalnya, posisi saya ini pengen seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar itu tokoh senior di satu tempat, satu lingkungan, biasanya usianya senior. Abu Bakar ya. Tapi dia punya pengaruh besar dalam mensokong dakwahnya Rasulullah. Itu Abu Bakar. Kalau di sini mungkin bapak-bapak yang senior-senior tapi mendukung dakwahnya di masjid, itu Abu Bakar. Ujungnya Abu Bakar kan tahu kita. Dia al-mubasysyaruna bil jannah. Orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Saya pengen mengambil tipenya tipe Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah agniya, orang-orang kaya di seputar Rasulullah, dan kekayaannya dipakai untuk dakwah Rasulullah. Seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya yang uangnya bukan dihabiskan lah, sebagian digunakan untuk mensokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ngambil tipenya Utsman, ya silakan. Dan kita tahu Utsman itu ujungnya seperti apa. Tapi ada tokoh-tokoh yang antagonis juga, kayak Ubay bin Salul. Siapa Ubay bin Salul? Ubay bin Salul itu adalah pemukanya orang-orang munafik. Ya, komandannya itu Ubay bin Salul. Jadi orang-orang munafik di sana zaman Rasulullah itu kalau berhadapan dengan Rasulullah, ya saya dukung dakwah Rasulullah. Begitu di belakang, menikam dari belakang. Itu tipenya Ubay bin Salul. Dan gimana kita tahu nasibnya Ubay bin Salul? Kita tahu ujungnya seperti apa. Na'udzubillah kalau kita mengambil tokoh seperti Abu Jahal atau Abu Lahab, tokoh berpengaruh, tapi kemudian dia secara terang-terangan menghalangi dakwahnya Rasulullah. Nah, ini kita juga tahu bagaimana ujung dari akhir hidupnya Abu Jahal Abu Lahab. Jadi sebaiknya kita sebelum wafat sudah tahu posisi kita, tipe siapa. Nggak usah bilang-bilang kepada orang lain, atau jangan mengaku-mengaku. Kalau saya lihat-lihat ya dalam Al-Quran, saya ini seperti tipenya Rasulullah. Wah, ketinggian kalau tipe Rasulullah itu. Ketinggian Bapak ya. Kayaknya nggak ada orang yang setipe seperti Rasulullah itu. Tokoh yang luar biasa, sempurna. Mungkin kalau di bawahnya gitu. Kalau ada yang merasa seperti Abu Bakar, oke, tapi nggak usah diumumkan. Nggak usah diumumkan, apalagi menjadi status di Facebook atau status di WA. Lebih baik kita mengaku diri sebagai tokoh prototipe yang buruk untuk diri sendiri. Ini kalau lihat gambaran-gambarannya, penjelasan Al-Quran itu, sepertinya saya itu lebih cocok dengan tipe orang munafik untuk sendiri ya. Tapi orang lain enggak, Bapak itu bukan munafik, bukan tokoh munafik. Bapak itu tokoh orang-orang yang sejajar dengan orang-orang yang bertakwa. Penilaian orang lain enggak apa-apa, tapi untuk diri sendiri sebaiknya kita untuk introspeksi yang buruk-buruk saja gitu ya, supaya kita terus meningkatkan diri. Daripada kita mengatakan saya sudah selesai, ini kayaknya tipe saya seperti Umar bin Khattab, selesailah saya. Enggak usah lagi capek-capek. Al-mubasysyaruna bil jannah lagi, dijamin masuk surga lagi, sudah selesai saya udah. Wah, itu lebih berbahaya kan. Jadi tidak mau dia banyak beristighfar karena dia merasa sudah dijamin masuk surga. Nah, kenapa Al-Quran itu dijadikan pedoman atau dijadikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah? Karena dalam Al-Quran itu semua tipe manusia dijelaskan, akibatnya dijelaskan, apa yang akan dia dapatkan juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kita tinggal lihat saja. Kalau ujungnya pengen kayak begini, ya tipenya kayak gitu. Kalau yang kayak gini ya kayak sana gitu. Nah, tugas daripada kita, khususnya para ustadz, adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan Al-Quran itu kepada kita bersama. Ya.
Jadi mungkin lebih baik kalau nanti ada kajian-kajian, misalnya Al-Quran menjelaskan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab, bukan ada suratnya Al-Lahab. Al-Lahab itu tipenya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, supaya kita menghindari. Oh kayak gini ya Abu Lahab itu tipenya, berarti kita harus hindari. Abu Lahab itu tipe orang yang suka memprovokasi tapi keburukan. Wah ini masjid macam-macam aja, orang giliran tidur ini kok ada kajian, mengganggu saja, nggak enak kalau mau keluar masjid, nggak enak gitu. Mau keluar masjid nggak enak katanya, orang lain mendengar ini nggak pas ini. Lalu kemudian bukan itu, menggosok orang lain. Wadah kita protes demo supaya kajian subuh dipindahkan ke jam 12 malam. Lebih dahsyat lagi jam 12 malam. Kira-kira enak jam 12 malam atau enak pada subuh? Pada subuh lah. Masih fresh, masih segar gitu. Tapi di sini tidak ada tipe yang provokator kayak begitulah. Ini gambaran contoh sedikit aja. Tapi juga ada istrinya. Istrinya itu apa? Bukannya mengingatkan suaminya, ayah salah, bahkan dia malahan mendukung, bener mama oge kaganggu kudu naga subuh teh tadarusan di luhureun kasur. Tadarusan tidur. Nah, itu tipe Abu Lahab. Nanti misalnya ada tipe Fir'aun 1, 2, 3, tipe Balaam 1, 2, 3, tipe Haman 1, 2, 3, tipe Ali Imran 1, 2, 3, tipe Maryam 1, 2, 3. Itu tipe-tipenya. Jadi kita bisa, oh kayak begini ya tipe-tipe orang-orang dalam Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, secara garis besar, karena ini kajiannya 3 hari ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk sampai hari Jumat. Secara garis besar, cara kita berkomunikasi dengan Al-Quran itu ada 3. Pas 3 hari ya. Pertama, membaca dan menghafal. Membaca dan menghafal. Yang kedua, memahami dan merenungkan. Yang ketiga, mengamalkan. Ada 3 tahap. Tahap kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, pada hari ini ada waktu sebentar kita akan membahas tentang interaksi membaca dan menghafal. Kalau urusan membaca Al-Quran itu kita sudah luar biasa hebatnya. Masyarakat di Indonesia itu terhadap pembacaan Al-Quran sudah luar biasa. Bahkan kita semenjak kecil sudah belajar membaca Al-Quran. Nah, ada beberapa penjelasan dari para ulama tentang bagaimana sebaiknya kita membaca Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan sunnah, tuntunan Rasulullah SAW. Di samping etika-etika yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran, tentu kita berwudu terlebih dahulu. Ini pasti sudah disampaikan oleh asyatid ya. Lalu kemudian letak Al-Quran harus selalu berada di atas dengkul kita. Tidak boleh meletakkan Al-Quran di bawah dengkul kita, harus selalu di atas. Lalu kemudian kalau meletakkan Al-Quran atau meletakkan mushaf harus berada selalu paling atas di antara benda-benda yang ada di rumah kita. Ya, jadi kalau misalnya kita meletakkan mushaf, ada kitab-kitab di situ, ada kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, maka mushaf harus selalu berada di tempat paling tinggi. Maka kalau saya menyarankan sebaiknya untuk mushaf itu tempatnya khusus saja, jangan dicampur dengan kitab-kitab yang lain karena khawatir nanti posisinya menjadi tertumpuk-tumpuk. Nah, ini kan khususnya kira bagus ini. Jadi mushaf selalu berada di tempat paling tinggi. Kita tidak boleh meletakkan benda di atas mushaf. Apalagi misalnya ibu-ibu suka lupa gitu ya, habis masak gitu ya, harus bikin sambal, ulekannya disimpan di atas mushaf. Aduh hilap sudah ngangkat telepon gitu ya, teleponnya diangkat,
ulekannya disimpan di atas mushaf. Setelah itu lupa, toko mama ya naon, hilap mama. Nah, jadi tidak boleh meletakkan, supaya untuk memuliakan Al-Quran, untuk memuliakan mushaf. Lalu kemudian sebaiknya kita membaca Al-Quran itu secara beruntun. Rasulullah pernah ditanya, apa perbuatan yang paling baik, amal yang paling baik? Kata Rasulullah, al-hal wal murtahil. Al-hal wal murtahil itu maksudnya kalau kita membaca Al-Quran dari Al-Fatihah ya, terus gitu ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, setelah itu balik lagi gitu ya. Jadi begitu yang baiknya itu, ngahanca lah, kalau bahasa Sundanya ngahanca. Itulah kenapa di dalam mushaf Al-Quran itu ada tali ya, ada tali, biasanya ada tali-tali itu untuk menandai. Kalau dulu para sahabat itu atau mushaf Al-Quran pada zaman Nabi itu enggak seperti ini. Kalau ini sudah bagus, sudah ada tanda, sudah ada benang. Dulu penanda mereka itu tadarusan, itu tanda yang ada di ujungnya itu, yang ada di pinggir mushaf itu kan ada ain ya, ada nis, ada rubo. Itu tanda-tanda mereka itu di situ. Oh, berarti saya membacanya satu nisfu, setengah juz. Nah, itu ada an-nisfu. Jadi sekitar 7 halaman. Satu juz itu kan ada 15 halaman ya. Itu sekitar 7 halaman itu ada an-nisfu. An-nisfu itu artinya setengah juz. Nah, itu ada yang sehari itu 1 juz ditandai dengan juz. Jadi tanda-tanda itu sebenarnya tanda-tanda belakangan. Tanda-tanda zaman dulu, kemudian sekarang sudah dibikin canggih lagi sekarang pakai tali. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'annya dari HP, mushaf di HP lebih mudah lagi. Kalau kita membaca mushaf ya, langsung tutup, nanti besok ketika mushafnya dibuka itu ada penandanya, kita kemarin baca Quran di mana. Jadi baiknya kita membaca Al-Quran itu dari Al-Fatihah dan selanjutnya. Lalu sebaiknya kita membaca Al-Quran itu yang paling baik sebenarnya dalam segala hal. Kata Rasulullah, yang paling baik itu adalah adwamuhum wa in qalla, istiqomah, ngeureuy walaupun hanya sedikit. Jadi kira-kira begini, al-qiraah al-yaumiyah, sebaiknya kita setiap hari itu membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, daripada kita menghimpun dalam satu hari numpuk gitu, setelah itu kemudian di hari-hari berikutnya nggak baca. Nah, jadi kira-kira kita perlu ada waktu khusus kapan kita ini membiasakan baca Quran. Kalau dulu orang tua saya biasanya beliau bacanya itu setelah subuh, setelah dari masjid pulang ke rumah dia baca Quran. Kita mungkin punya waktu yang berbeda-beda, ada yang ba'da subuh, ada yang ba'da zuhur, silakan saja. Yang penting kita punya kebiasaan yang baik untuk mendawamkan membaca Al-Quran. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu memang punya kebiasaan yang berbeda-beda, dan kebiasaan para sahabat itu kayaknya sulit dikejar oleh kita. Ada sahabat itu yang menamatkan Al-Quran itu setiap kali waktu sholat. Bisa membayangkan nggak Pak? Satu sholat Quran tamat. Itu 30 juz satu sholat. Jadi kalau misalnya dia sholat isya 4 rakaat, itu kan berarti dia
setiap satu rakaat itu dia baca 15 juz. Satu rakaat 15 juz. Jadi 2 rakaat 30 juz, selesai. Sahabat Ali karramallahu wajhah katanya termasuk sahabat yang menamatkan Quran dalam salat. Wah, tapi bacaan mereka kan tidak seperti kita. Kalau kita bacanya lambat-lambat karena memang penuh kehusuan. Nah, kalau mereka bacanya kan cepat. Karena ya kalau kita membaca Al-Quran surat yang sudah hafal dengan membaca surat yang belum hafal, kira-kira bacanya beda nggak? Beda. Lihat anak-anak kita yang sudah hafal 30 juz, suruh baca Quran cepat ya. Di samping itu pasti sholat beliau itu panjang-panjang. Untuk urusan sholat pribadi boleh perpanjang. Tapi kalau menjadi imam tentu lebih pendek, lebih utama daripada baca yang panjang. Nah, lagi sholat taraweh kan, yang pendek-pendek saja. Yasin misalnya. Ini Yasin. Allahu Akbar, satu ayat. Nah, jadi sebaiknya membaca Al-Quran itu ada yang bertanya, kalau kita membaca Al-Quran apakah sebaiknya kita membaca mushaf? Mushaf itu ya ini mushafnya, atau kita membaca Al-Quran sambil tidak membaca mushaf tadi yang kita hafal itu sesungguhnya masing-masing punya keutamaan. Kalau kita membaca Al-Quran melalui mushaf itu baik. Kenapa? Karena kita akan memperoleh pahala tidak saja dari bacaan Qurannya. Kalau bisa kita baca Quran kan satu huruf berapa kebaikannya? 10 ya. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Bismillahirrahmanirrahim 10 tapi ba 10, sin 10, mim 10, alif 10, lam 10. Alif lam mim, alifnya 10, lamnya 10, mim 10. Itu seperti itu menghitungnya. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, katakanlah misalnya 1 halaman, ya kali 10. Apa tadi konteksnya? Mushaf ya. Itu penyakitnya profesor poho, termasuk poho karena hutang. Apa namanya? Jadi membaca, apa tadi itu? Oke, ya betul ya Allah. Kalau kita membaca Al-Quran mushaf itu pahalanya 2. Pertama pahala dari membaca Qurannya, yang kedua pahala melihat mushafnya. Jadi melihat mushafnya aja pahala Pak. Kalau kita malas untuk membaca Al-Quran, angkat Quran tinggalan gitu, lihat nggak dibaca, lihat aja gitu, pahala merong. Makanya di rumah kalau ada kaligrafi ayat kursi, kalau saya jangan hanya ayat kursi, Al-Baqarah tuh di sisi tembok tuh, beak ke tembok tuh, ini kan 288 ayat. Kalau saya punya lukisan, punya kaligrafi kecil gitu ya, figur apa, situ semua Quran, kan tulisannya kecil-kecil ya, simpan itu, karena dengan melihat saja dapat pahala. Nah, jadi sebaiknya membaca Quran itu dengan sambil melihat mushaf, karena pahalanya dapat 2, bacaannya dan melihat mushafnya, gitu ya. Jadi luar biasa Allah memberikan kita fasilitas pahala itu luar biasa. Bagaimana kalau membacanya dari HP? Kan sekarang biasanya udah modern ya. Saya sih nggak curiga di masjid pada megang HP aja. Jangan suudzon,
mereka semua sedang baca Quran. Padahal ada yang baca WA, ada macam-macam. Tidak tahu lah Rasul. Ini kan mushaf. Kalau saya senang membacanya dari HP. Kenapa? Praktis, bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau mushaf kan susah. Nah ini kan mushaf juga sama. Dan mushaf ini bisa digedein ya, ada kadang tulisannya. Jadi yang namanya mushaf itu tulisan Al-Quran itu mushaf. Mushaf itu bisa bentuk kertas, bisa bentuk digital kayak begini. Ini mushaf semua. Cuman karena apa namanya, tulisan Quran dalam HP itu hanya bagian kecil saja dari Quran, dari seluruh HP. Kalau ini kan semuanya mushaf, sehingga kalau kita mau megang harus punya wudhu. Tapi karena ini mushaf di dalam HP itu bukan hanya mushaf di dalam HP itu, macam-macam kan? Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada video, wah, yang isinya macam-macam di HP itu. Sehingga mushaf itu hanya bagian kecil saja dari HP ini, sehingga membacanya, memegangnya tidak perlu tidak perlu berwudu. Tapi tentu berwudu lebih baik gitu. Jangan sampai karena alasan tidak punya wudu kemudian tidak baca Quran. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan tidak usah berwudu juga, nggak apa-apa, baca Quran saja. Walaupun memegangnya gitu ya. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i, kita kalau membaca Al-Quran harus berwudu terlebih dahulu untuk memuliakan Quran. Untuk memuliakan Quran, karena suci, kita harus dalam keadaan suci. Nah, tapi kalau kita sudah menghafal Quran, di sini kan ada itu ya, ada kegiatan hafalan itu. Kalau membacanya sambil dari hafalan itu biasanya penghayatannya berbeda. Coba aja misalnya Bapak kalau sholat ya, sholat sendiri, jangan lagi sholat berjamaah, qiyamul lail, tahajud lah nanti kalau setelah lebaran. Baca suratnya, surat-surat yang kita hafal. Ustadz, masalahnya yang saya hafal itu cuma trikul itu dan 2 alam. Qul huwallahu, qul falaq, qul binas, alam nasra, alam taro. Enggak apa-apa, diulang-ulang. Bahkan ada bertanya, bagaimana kalau saya sholat lalu setelah membaca Al-Fatihah saya enggak hafal kecuali surat Al-Fatihah, dibaca lagi aja nggak apa-apa. Wal maghdubi alaihim waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ya. Cuman masa sih gitu, dari sekian banyak surat nggak ada yang hafal tuh. Seandainya yang hafal cuma 1, kul huwallahu ahad misalnya, nggak apa-apa, dibaca terus. Siapa tahu kita mendapatkan syafaat Quran itu dari kulhu. Siapa tahu? Nggak tahu kita yang mana dari Quran yang akan memberikan syafaat bagi kita. Kalau saya ini saya selalu mendawamkan, insya Allah mudah-mudahan terus mendawamkan. Setelah sholat subuh pasti, kecuali kalau lupa ya, pasti saya membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan seterusnya gitu. Karena itu sudah hafal, tiap hari dibaca ya, sambil hanya 5 menit itu selesai gitu, sambil di atas kendaraan gitu. Saya berharap mudah-mudahan saya dapat syafaat itu mulai surah Al-Mulk. Kalau Bapak misalnya saya mendawamkan, kebetulan yang hafal misalnya surat Yasin silakan, Yasin dibaca terus. Saya kebiasaannya membaca hafal surah Al-Kahfi. Ada yang membaca yang hafal surat Al-Kahfi biasanya dibacanya setiap hari Jumat ya, malam Jumat itu baca surah Al-Kahfi, bagus. Ya silakan. Tapi persoalannya kan kita memorinya tidak seperti anak-anak lain. Nah, itu tentang membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu ada 2 macam ya, ada at-tilawah al-mustamirah, ada at-tilawah at-ta'amuliyah. At-ta'amuliyah itu begini Bapak sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, ada ayat-ayat yang menurut kita berkesan.
dibacanya itu berulang-ulang. Misalnya dalam surah Yasin ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini dibaca kok ini maknanya kok luar biasa gitu ya, dihayati. Allah itu kalau berkehendak tinggal ngomong aja gampang. Bagi Allah apa sih yang sulit? Semuanya mudah. Lah kenapa gitu Israel itu nggak dihancurin sama Allah? Kan katanya Allah segalanya mudah. Bisa, kalau Allah mau Israel dihancurin bisa, jangankan Israel. Samud itu, suku Ad, Samud dibalikin itu bisa. Lah kok ini kok Israel kok dibiarkan? Allah punya skenario. Udah kita sekarang dalam posisi sudah seperti posisinya Abdul Muthalib ketika diserang oleh pasukan gajah. Apa yang dikatakan Abu Thalib ketika ketemu dengan rombongan Ababil, pasukan gajah, Abraha. Apa yang ketika bertemu dengan Abraha gitu, dengan kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib, nego gitu. Apa yang diminta oleh Abdul Muthalib? Saya meminta kambing saya aja, bebasin. Minta kambing yang engkau ambil, balikin. Kata Abraha, gila ini orang, bukannya minta dibebasin Ka'bah supaya Ka'bah, dia malah minta kambing. Kata Abdul Muthalib, kalau Ka'bah itu sudah ada yang jaga. Allah, biarin aja Allah yang urus. Kambing-kambing ini kan saya yang jaga, saya minta kambing aja. Dan setelah itu memang betul Ka'bah itu dilindungi, hancur semua itu. Dan sekarang Israel kita sudah berikhtiar kan, berdoa. Rasanya kita berdoa sudah maksimal ya. Lalu kemudian mungkin donasi juga, bahkan kita sampai memboikot ya, bahkan ada yang memboikot. Apa sih berdoa? Sekarang kan masih begitu-begitu aja, sudah PBB itu sudah resolusi genjatan senjata sudah turun, tapi itu rumah sakit Ashifa dibombardir, hancur Pak, ratusan mayat. Kita kan nggak bisa apa-apa. Sama seperti Abdul Thalib, biarkan Allah yang punya rencana. Allah yang punya rencana. Biarkan, kita akan melihat bagaimana rencana Allah. Begitu saja, Pak. Jangan sampai kemudian kita katanya Allah mampu, kun fayakun. Mana itu Israel? Lah sama dengan begini, kalau kita sakit, ya Allah sembuhkan saya, kan Engkau Maha Kuasa. Katanya dalam surat Yasin, kalau Engkau mampu berkehendak sembuh, ya sembuh. Tapi kok nggak sembuh-sembuh? Bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh kan? Penyakitnya ya Allah, padahal dia rajin berdoa, tahajud nggak pernah ditinggalkan, duha nggak pernah ditinggalkan, puasa Senin Kamis nggak pernah ditinggalkan, Daud bahkan ahli masjid masih cobaannya ya Allah, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Lalu di mana Allah? Allah hadir di situ. Justru dengan sakit itu Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita, karena setiap sakit yang kita derita di situ Allah turunkan ampunan. Setiap cerita sakit yang kita derita, Allah bakar dosa kita. Yang boleh jadi orang itu tidak bisa membakar dosanya kecuali dengan sakit. Jadi terima saja. Oh Allah kalau begitu memang punya. Maka bagi orang-orang sufi ketika dia sedang diuji sakit, apa yang dia katakan? Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau sudah memberikan kebaikan. Nabi Ayub alaihissalam ketika putra-putranya wafat gitu ya, hartanya wafat, apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub? Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah mengambil amanat sehingga saya tidak berat lagi untuk. Udah puncak seperti itu. Tapi ini bahasa yang tidak lazim ya, enggak usah. Ustaz, iya, motornya ada yang ngambil tuh. Alhamdulillah ya Allah. Gila ini Ustaz. Ya tetap saja kita muamalah. Oh iya masa
mana? Ya tetap saja kita lakukan dalam hatinya. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau sudah ambil amanah itu. Jadi saya nggak perlu lagi mempertanggungjawabkan motor itu dipakai untuk apa nanti di akhirat. Kira-kira begitu mungkin sahubnya. Jadi kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, berarti kita sudah tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan nanti di akhirat untuk menjelaskan segala macam. Lama itu. Jadi kalau Bapak mau berpikir nih Lebaran mau beli mobil lagi, Pak, ya, siapin juga jawabannya nanti di akhirat, Pak. Jadi jangan hanya mikir di sini, tapi juga nanti pertanyaan. Kan nanti ditanya, yuk beli mobil lagi, ya. Mobil apa? Mobil ini. Untuk apa itu? Anak kan udah punya mobil 3 kan lagi. Ada jawabannya ada nggak? Susun dari sekarang, Pak, untuk contekan gitu. Jadi sebelum meninggal dibaca. Oh iya gini. Jadi kalau nanti ditanya, kenapa beli mobil lagi? Oh karena mobil yang 1, 2, 3 itu sudah tidak bisa melayani lagi untuk membantu banyak orang. Jadi saya beli lagi yang wah itu bagus tuh. Tapi kalau jawabannya hanya untuk kepuasan, ya boleh juga. Cuma nanti kira-kira jawabannya diterima apa enggak? Wah jawabannya ditolak, merdu. Gitu Pak ya. Kalau mau berpikir membeli rumah lagi, rumah yang ketiga, keempat, bukan dilarang, silakan saja, boleh-boleh saja. Tapi siapkan jawabannya ketika di alam akhirat nanti ditanya, kenapa engkau membeli rumah lagi? Rumah itu untuk apa? Begitu ya. Sudah jam 6, saya kira Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok kita akan membahas terkait dengan memahami Quran. Nanti pada Ibu ada mau bertanya? Mangga, silakan. Ada Pak. Mangga. Sudah megang mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Pak, apakah ada tuntunan atau jumlah dari zaman Rasulullah ketika Quran dipakai untuk menaungi orang yang berjanji dalam menerima jabatan? Oh. Ya, dan itu fungsinya sebagai apa? Gitu. Dan ketika dia tidak menepati janjinya, apakah ada sanksi yang lebih berat karena dipenuhi oleh Al-Quran? Ya, bagus. Ini tradisi. Ini bapak-bapak yang pejabat-pejabat itu, ya, termasuk saya. Quran apa? Saya bersumpah untuk selanjutnya. Adakah tuntunannya? Tuntunan dari Rasulnya adalah kita bersumpah kepada Allah ketika kita memegang jabatan. Itu tuntunannya. Kenapa pakai Al-Quran? Itu tradisi di Indonesia saja. Tradisi boleh, tidak harus Quran, sunnah atau apa. Cuman di Indonesia tradisinya kalau ada pelantikan Quran. Kenapa Quran? Quran itu kan simbol ya, simbol dari sabda firman Allah. Jadi kalau ada mushaf itu artinya berarti kita berjanjinya bukan saja kepada atasan tapi pada Allah langsung gitu. Kalau misalnya mushafnya mau diganti dengan simbol yang lain, yang ada masalah. Cuman biasanya tradisi di Indonesia pakai mushaf. Itu jadi tuntunan jadi dari Rasulnya itu ketika dilantik harus ada sumpah, baiat. Jadi dulu pada zaman Rasulullah kalau ada sahabat dilantik itu baiat. Bayak tuh saya berbayat tuh. Tapi cara membaiatnya kan tidak sama seperti kita. Apakah dipegang Quran di atas? Tidak ada. Terus di Indonesia bagaimana? Nggak ada masalah kan, itu mah tradisi. Kayak pengajian di Indonesia tradisinya pakai meja kayak begini. Dulu Rasulullah nggak pakai meja, ini bid'ah ini. Rasulullah itu nggak pakai, kalau saya sarankan sebaiknya sejajar aja. Dan Rasulullah duduk di bawah aja gitu. Cuman nggak Ustadz pakai meja itu supaya sejajar dengan HP gitu. Kalau di bawah kan susah tuh gitu. Nah itu ini hanya kebiasaan saja, nggak ada masalah. Kalau Islam itu juga mengakomodir kebiasaan-kebiasaan. Di Indonesia itu kalau taraweh, biasanya sebelum taraweh itu ada ceramah dulu ya, biasanya. Di sini ada. Ayolah, dulu zaman Rasulullah ada nggak? Enggak.
Kenapa? Karena setiap hari Rasulullah itu ceramahnya setiap sholat. Nah, jadi itu kebiasaan saja Bu, nggak ada masalah. Ibu maka? Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz, kalau kita membaca surat-surat dalam Al-Quran itu dalam sholat, perlu secara berurutan nggak Pak Ustaz? Ya. Contohnya, saya pertama membaca Al-Baqarah 24 sampai 26. Ya. Ayat keduanya saya baca Al-Baqarah Ya. ayat 1 sampai Ya. 7 misalnya gitu. Ya. Dan Anas duluan baru Ya. di Al-Ikhlas. Nah, jadi Ya. itu perlu berurutan nggak? Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus-bagus pertanyaannya ini, kritis-kritis ini. Wah, jadi sudah pertanyaan tingkat tinggi. Tuntunan membaca Al-Quran dalam sholat, ya, itu dulu ya. Setelah membaca Al-Fatihah itu kan wajib, maka setelah itu iqra ma tayassaru minal Quran, itu tuntunannya dari hadis. Bacalah sesuatu dari Quran, ma tayassaru minal, yang Anda tuh mudah menghafal, udah menghafal. Tuntunan dari Rasulnya itu. Jadi gimana? Ya baca apa saja yang penting dari Quran. Seandainya misalnya baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, nggak apa-apa, karena bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Quran. Bahkan kalau bisa kita membaca sedikit saja Yasin, Allahu akbar, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuma persoalannya kata makmum merugi, ngasih honor jadi imam. Gedean honor daripada tenaganya. Tapi insya Allah kalau itu dibaca lagi tarawih lebih disukai. Cepat sekali ini Ustaz ini. Kalau bisa besok diundang lagi lah ini Ustaz. Aku suka ini imam ini katanya. Bacanya pendek-pendek gitu. Nah, gitu. Jadi, perkara. Nah, sekarang kalau sudah membaca agak panjang, nah itu ada etika-etikanya. Nah, sebaiknya kita kalau membaca Quran dalam sholat, memang dianjurkan untuk membaca surat secara utuh. Membaca surat secara utuh dari awal sampai akhir, dan itu pasti harus surat-surat pendek kan, kalau surat panjang kan, kalau makanya dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas, jadi baca Al-Hakumut sampai selesai gitu ya. Jadi utuh satu rakaat itu bacanya panjang, satu surat gitu ya. Nah kalau kita membaca Al-Quran secara utuh, memang kita memulainya dari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr, seterusnya ya. Nah, jadi kalau bacaannya utuh satu surat, kita mengawalinya dengan basmalah. Tapi kalau kita membaca, gimana kalau membacanya tidak utuh, tapi ngambil potongan-potongan saja, tidak ada masalah. Nah, biasanya tuntunan dari para ulama itu tidak diawali dengan basmalah. Khawatir itu dipahami sebagai awal surat gitu. Jadi kalau misalnya dari surah Al-Baqarah kita potong misalnya dari surat ayat kursi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Nah, kita mau baca ayat kursi langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, enggak pakai bismillah dulu gitu, untuk membedakan bahwa ini bukan awal surat tapi dia yang di tengah-tengah. Nah, lalu kalau misalnya biasanya imam itu mengambil Al-Quran itu dari satu surat besar diambil sepotong, tapi sepotongnya itu dibagi dua karena 2 rakaat kan. Nah tentu yang paling baik itu ngurut. Jadi kalau misalnya dia ngambil ayat 20 sampai 30, dia baca 20 sampai 25, nanti lanjut 26 sampai 30. Itu etikanya seperti itu.
Nah, ada etika lain misalnya harus perhatikan. Kalau kita jadi imam lalu kemudian lupa bacaan suratnya. Itulah biasa yang sering dicontohkan itu misalnya membaca surah Wattin ya. Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladi min laqad khalaqnal insana fi ahsan summa rasul illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanallah. Cek imam deh, nu salah na bulang mana? Subhanallah. Naon subhanallah segala gitu. Jadi kenapa atin ke ujungnya al-asri? Atau baca wal asri ujungnya atin. Wal asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibu. Ayah cenah surat al-asri teh panjang ieu mah. Eneng ya mah versi baru. Nah, kalau kita membaca jadi imam lalu kemudian lupa baca surat. Nah, sebaiknya memang di antara makmum itu ada yang mengingatkan. Kalau makmum ada yang hafal gitu. Ini persoalan imamnya tuh ngambil suratnya itu yang tidak ada orang yang hafal. Lagian ustadz ngambilnya yang susah-susah. Tidak ada yang hafal. Kata ustadz udah bolak-balik supaya ada yang ngingetin, pada diem aja. Lah kagak ada yang hafal. Aduh, gimana ya gitu. Maka etikanya langsung selesai dan dia baca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi saya juga terkadang lupa, ya biasa namanya manusia gitu. Kalau sudah akhir bulan itu imam itu banyak lupanya. Jadi karena imam banyak pikiran ini, cicilan segala macam ke bawah-bawah itu lupa. Jadi imam itu harus bahagia supaya bacaan suratnya nggak lupa. Saya sekarang suka lupa gitu ya. Sekarang istri ya, sekarang istri mengingatkan kalau dia ingat apa, kalau enggak ya sudah. Misalnya kemarin saya membaca surat As-Sajdah lupa itu apa gitu ya, dia istri saya juga nggak bisa nggak ngingetin karena nggak tahu juga. Ya sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Cuman kalau gitu terus kok imam banyak salahnya ini gitu. Rakaat pertama langsung sweep qul huwallahu, begitu kedua masa baca qul ya ayyuhal kafirun enggak selesai-selesai, Pak. Allahu akbar. Baca surah Al-Qadar. Inna masa baru ayat pertama udah lupa. Wah, ini akhir bulan. Inna yang di belakang kan ingatnya cuma satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi makmumnya cuma itu yang dihafal. Ya, jadi memang itu Bu ya. Ya sekarang udah lewat jam 6. Baik, saya kira itu yang bisa sampai mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan hidayah oleh Allah untuk terus bisa membaca Al-Quran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.